Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nadia Dewi Sentaulia. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai klasifikasi material untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah fisika material. Jadi yang pertama ada klasifikasi dasar material pada logam. Nah, material logam dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu yang pertama logam besi atau ferrous, yang kedua ada logam non besi. Contohnya ada aluminium, magnesium, tembaga, seng, nikel, dan lain-lain. Kemudian ada klasifikasi material logam berdasarkan struktur kristalnya. Jadi pada material logam ini mengandung besi sebagai komponen utama dan memiliki struktur kristal BCC atau body center kubik. Contohnya yaitu besi. Kemudian ada berdasarkan sifat korosinya. Untuk logam tahan karat memiliki ketahanan tinggi terhadap komposit, yaitu contohnya baja. Nah, untuk logam rentan korosi, yaitu mudah terkorosi dengan lingkungan tertentu, contohnya besi. Jadi besi mudah untuk berkarat. Kemudian ada berdasarkan sifat magnetiknya, yaitu logam keras memiliki kekuatan dan kekerasan tinggi. Ada logam ulet memiliki kemampuan untuk mengalami deformasi plastisi tanpa patah. Kemudian yang terakhir dapat dilihat dari berdasarkan konduktivitasnya. Jadi untuk material logam yaitu merupakan konduktor yang dapat mengantarkan panas dan listrik dengan baik. Contohnya ada tembaga, seng, kawat, besi, dan sebagainya. Kemudian ada klasifikasi material keramik. Jadi material keramik adalah bahan padat, non-logam dan anorganik yang terdiri dari unsur logam maupun non-logam. Kedua unsur tersebut bersatu padu dalam ikatan ion maupun ikatan kovalen. Nah, keramik memiliki beberapa sifat, diantaranya keras, tidak reaktif secara kimia, dapat dibentuk atau dipadatkan dengan panas, memiliki tahanan suhu tinggi, dan tahan terhadap keausan dan korosi. Dapat dilihat berdasarkan struktur kristalnya, yaitu keramik amorf. Jadi keramik amorf itu memiliki struktur kristal yang tidak teratur. Dapat diambil dari kata amorf sendiri karena amorf merupakan non kristal, jadi polanya itu tidak teratur. Contohnya ada glass dan keramik fosfat. Nah, sifat utama dari keramik amorf yaitu transparansi dan ketahanan terhadap korosi. Biasanya kekuatan mekanismenya itu rendah jika dibandingkan dengan keramik kristal. Kemudian yang kedua ada keramik komposit. Nah, keramik komposit ini terdiri dari dua fase berbeda. Biasanya menggabungkan keramik dengan bahan yang lain, bahan logam atau polimer untuk meningkatkan sifat tertentu. Kemudian ada keramik ferroelektrik. Nah, untuk keramik ferroelektrik itu terdapat dua jenis keramik yang memiliki sifat dielektrik dan dapat menunjukkan polaritas dalam medan listrik. Contohnya ada BaTiO3. Kemudian ada keramik kristal tunggal. Nah, pada keramik kristal tunggal terdiri dari satu kristal yang teratur dan homogen. Contohnya ada Al2O3. Dan yang terakhir ada keramik polikristalin. Nah, apa sih keramik polikristalin itu? Itu terdiri dari banyak butir kristal yang kecil-kecil yang saling berikatan. Nah, butirannya itu memiliki orientasi yang acak. Contohnya ada keramik silikon karbida. Selanjutnya dapat dilihat berdasarkan konduktivitasnya. Jadi umumnya keramik itu bersifat isolator karena struktur atomnya itu dan ikatan kimianya kuat yang mengakibatkan rendahnya konduktivitas listrik. Kemudian yang terakhir ada klasifikasi material polimer. Nah, yang pertama ada polimer kristalin, yaitu polimer yang memiliki struktur teratur dan terorganisir secara kristal. Tersusun pola yang teratur pula, serta menghasilkan area dengan kekuatan dan ketahanan yang baik. Contohnya ada polietilena kristalin dan polipropilena. Kemudian yang kedua ada polimer amorf, yaitu polimer yang memiliki struktur kristal yang tidak teratur, rantai polimernya tersusun acak. Dan contohnya itu ada polistirena.
Dan yang terakhir ada polimer semi kristalin, yaitu polimer yang memiliki kombinasi areal kristal dan amorf dalam strukturnya. Bagian tertentu dari polimer ini terorganisir dalam bentuk kristal, sementara yang lain tetap acak. Contohnya ada nilon. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.